pasangan itu pada usia kita segitu itu, misalnya usia kita 40 50 itu cocoknya mau berapa? Cocoknya pada usia berapa perempuan? Kayak gitu. Dalam Islam masa kuhul atau masa kematangan itu, masa kematangan dari fisik, kematangan dari berpikir, kematangan dari pengalaman dan kebijaksanaan itu masa 40 tahun. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada amalan khusus untuk mereka usia 40 tahun. Amalan khusus itu 4 permintaan dan 2 pengakuan. Amalan ini diberikan oleh Allah untuk mereka yang minimal usia 40 tahun. Kenapa? Karena masanya adalah masa kematangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul itu usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun adalah puncak kematangan usia. Dari semua usia yang Allah takdirkan menjadi bagian dari hidup kita, usia 40 tahun inilah masa kematangannya. Dan usia 40 tahun itu, diantara amalan khusus tadi ada 2 pengakuan. Apa 2 pengakuan? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga kalau usia 40 tahun lalu menikah lagi itu benar-benar dibangun dengan kebijaksanaan. Dibangun dengan kematangan berpikir. Bukan hanya kepentingan diri semata. Dan dia tidak memikirkan bagaimana masa depan keluarga istrinya, masa depan anak-anaknya. Pokoknya hanya kepentingannya mau dia wujudkan. Tidak matang di dalam menyikapi persoalan. Tapi kalau usia 40 tahun, dia sudah bijak, dia juga matang dari keilmuan, dari sisi nafkah, maka insya Allah dia pandai untuk kemudian memanage persoalan-persoalan seperti ini. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran Allah berikan satu kunci, bahwa Allah menjanjikan untuk perempuan itu azyan, perhiasan-perhiasan. Maka perempuan dapat ditundukkan dengan perhiasan-perhiasan. Makanya Allah hanya mempersyaratkan keadilan berpoligami itu adalah dalam perkara dunia, bukan perkara hati. Kalau perkara cinta tidak mungkin bisa adil. Tapi yang bisa adil perkara dunia. Maka syarat berpoligami adil dalam perkara dunia. Sayangnya seringkali laki-laki itu berpoligami dan mendapatkan penolakan keras dari istrinya karena istrinya berpikir satu istri saja terseok-seok menafkahi, nambah lagi. Coba kalau kemudian istri yang pertama terpuaskan, terbahagiakan dengan nafkah, insya Allah kecil kemungkinannya untuk kemarahannya berlangsung lama. Salah satu tipsnya Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham, ya, di dalam wawancara ditanya bagaimana sampai tips beliau menikah lagi, dia mengatakan, sebelum saya mengajukan nama istri kedua kepada istri pertama, saya bahagiakan dulu istri pertama, saya puaskan dulu secara finansial, keduniaan. Setelah terpuaskan, terbahagiakan, baru saya sampaikan. Ya awalnya memang kesan pertama berat, menangis, tapi lambat laun dia akhirnya berpikir, dia tidak mengapa. Nah seperti itu. Jadi kalau perempuan bisa dipenuhi hak-haknya secara keduniaan, umumnya insya Allah mengikut. Buktinya di YouTube ada seorang pengusaha burung walet, istrinya sekarang 11 orang. Tidak ada satupun istri yang mau minta cerai. Bahkan jika si pengusaha ini mau menambah istri, tidak ada yang menolak. Bahkan mereka takut kalau diceraikan. Mereka takut kalau diceraikan. Sebab setiap bulan fasilitas yang diberikan luar biasa untuk setiap istri. Ya. Jadi para istri malah takut kalau diceraikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup, nanti dilanjutkan dalam sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 apa 4 apa 5?
Penting Anaknya praktek. maksudnya. Usaha burung walet ah. Usaha burung walet ah. Saya kayaknya kalau Pagi ini membahas poligami. Burung walet aja kayak